Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Imam, nomor induk mahasiswa 07 031 73 107 dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi dari kelompok KKNDR 77. Video pembelajaran ini berhasil dibuat atas dasar bimbingan dosen pembimbing lapangan Ibunda Indayana Febriani Tanjung, MPD. Yang akan saya bahas di dalam video ini adalah hubungan COVID-19 dengan ilmu matematika. Lalu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, di mana virus tersebut menyerang organ pernapasan, terutama paru-paru. Lalu, apa hubungan COVID-19 dengan ilmu matematika? Kita buat ke dalam sebuah garis khayal. Terdapat garis khayal yang terletak di Bukit Kurva yang berfungsi untuk menunjukkan kemampuan fasilitas kesehatan yang dapat diberikan. Di sini, kurva 1 berwarna merah adalah penyebaran yang menunjukkan tidak semua pasien positif mendapat fasilitas kesehatan dan menyebar dalam waktu yang singkat. Lalu, kurva 2 yang berwarna biru menjelaskan adalah penyebaran yang menunjukkan bahwa semua pasien positif dapat terawat sehingga memperkecil jumlah kematian akibat COVID-19 dan penyebarannya tidak terlalu cepat. Dan kurva di atas menunjukkan bahwa kurva 1 dan kurva 2 memiliki jumlah pasien positif yang sama. Hanya saja berbeda cepat atau lambatnya virus tersebut menyebar. Lalu, bagaimana sih cara untuk memperlambat penyebaran COVID-19? Nah, mari kita bahas. Salah satu cara memperlambatnya dengan perhitungan matematis, yaitu dengan menggunakan rumus eksponensial, di mana NH ditambah X sama dengan dalam kurung 1 tambah R kali P absen XNH, di mana NH adalah jumlah kasus per hari dan R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien positif dan P adalah peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien positif. Jadi, untuk mengurangi NH atau jumlah kasus per hari dengan cara mengurangi R dan P. Oke, lalu bagaimana caranya? Kita misalkan jika R adalah social distancing dan stay at home, dan P menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Maka kita membahas di kondisi tidak social distancing. Orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Berapa jumlah positif di hari ke-14? Maka kita jawab R sama dengan 50 jika P sama dengan 1%, itu berarti 0,01. Dan NH-nya itu adalah 100 pasien yang sudah ada. Dan kita masukkan rumus yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, maka kita akan mendapat hasil 29.192 orang. Jika kita tadi sudah membahas dalam keadaan kondisi tidak social distancing, maka selanjutnya kita akan membahas kondisi social distancing. Diketahui R 10, P adalah 1% sama dengan 0,01 dan NH adalah 100. Ditanya jumlah positif di hari ke-14. Masukkan rumus yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan mendapat hasilnya sekitar 379 orang. Jika NH
jumlah kasus positif di hari berikutnya tergantung pada nilai R dan P, maka dapat dilihat perbandingannya antara social distancing dan tidak social distancing itu sebesar 379 berbanding 29.191. Jadi dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya untuk melakukan social distancing. Setelah kita membahas cara untuk memperlambat penyebaran COVID-19, ada juga nih prediksi dari kakak-kakak Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia, di mana prediksi mereka dibuat dan dituangkan dalam sebuah dokumen berjudul "Akan Sampai Kapan Perjuangan Kita Melawan Pandemi COVID-19". Mereka membuat 3 skenario, yaitu skenario pertama, per 1 April 2020, tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia, atau kegiatan berjalan seperti biasa tanpa ada langkah pencegahan. Lalu, skenario kedua, per 1 April, kebijakan sudah ada, namun kurang tegas dan kurang strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat tidak disiplin mengimplementasikan physical distancing. Dan skenario ketiga, per 1 April, diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat disiplin dalam mengimplementasikan physical distancing. Dan beginilah kurva yang kita dapat dari apa yang telah kita kerjakan tadi. Skenario pertama berwarna merah menunjukkan bahwa puncak penyebaran akan terjadi pada tanggal 4 Juni, di mana akan ada 11.318 kasus per hari dan akan berakhir pada akhir Agustus sampai dengan awal September. Dan skenario kedua yang berwarna biru menunjukkan bahwa puncak penyebaran akan terjadi pada tanggal 2 Mei, di mana akan ada 1.490 kasus per hari dan akan berakhir pada akhir Juni sampai dengan awal Juli. Dan skenario ketiga yang berwarna hijau menunjukkan bahwa puncak penyebaran akan terjadi pada tanggal 16 April, di mana akan ada 546 kasus per hari dan akan berakhir pada akhir Mei sampai dengan awal Juni. Nah, begitu saja penjelasan tentang matematika dan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengar. Tetap stay at home dan jaga jarak dengan melakukan social distancing. Semoga kita tetap aman dan terjaga dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.